sekolah dasar yang berada di atas tanah kuburan. Kok bisa? Jadi dulu ini adalah sebuah makam desa, dan di mana makam desa itu menjadi langganan banjir di setiap tahunnya. Bahkan di setiap tahun bisa 2-3 kali dia terkena banjir. Banjir paling parah itu benar-benar meluluh lantahkan makam yang ada di situ. Batu nisan sudah berantakan, sudah berserakan, bahkan hampir 90% batu nisan itu sudah tidak ada. Bawa arus oleh banjir. Warga desa memutuskan untuk membiarkan makam itu dan tidak memakamkan warganya lagi di makam itu. Jadi salah satu dari warga desa itu memutuskan untuk membangun sekolahan di situ. Singkat cerita, temanku mendapatkan PPL di SD tersebut. Mau tidak mau dia harus berangkat dan mengabdi di sekolahan tersebut. Jadi kejadian aneh mulai dialami temanku, karena memang dia ini banyak sekali tugasnya dan mengharuskan dia untuk segera menyelesaikan tugasnya. Temanku ini memutuskan untuk segera menyelesaikan tugas-tugasnya itu, yang seharusnya di jam 12 siang anak-anak dan seluruh karyawan yang ada di SD tersebut pulang, tapi temanku masih stay di situ untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Bapak tukang kebun ini menegur temanku, "Bu, nggak pulang, saya pulang duluan ya." Nah, jadi temanku itu sendirian di situ. Tapi selama dia mengerjakan tugas-tugasnya, dia masih mendengarkan suara-suara berisik dari orang gitu. Jadi dia merasa selama dia mengerjakan tugas-tugasnya itu masih ada orang di sekolahan itu. Dengan tenang dia menyelesaikan semua tugas-tugasnya. Tidak terasa jam menunjukkan pukul 4 sore hari. Jadi dia memutuskan untuk pulang dan membereskan semua barang-barangnya. Dia mendengar suara anak-anak bercanda di dalam salah satu kelas. Dia berpikiran positif, mungkin anak-anak masih bermain asik dengan teman-temannya. Dia memutuskan untuk langsung keluar dari sekolahan itu. Dia berdiri tepat di depan gerbang sekolah. Dia menunggu temannya untuk menjemput dia, karena memang setelah maghrib dia sudah ada agenda lagi. Selama dia berdiri di depan gerbang sekolah itu tadi, jam itu menunjukkan pukul 5 sore hari. Jadi dia ini berpikiran mengingatkan murid-murid untuk segera pulang karena sudah sore. Dia tidak berpikiran aneh sama sekali di situ. Menuju salah satu kelas yang dia dengar berisik sekali. Ketika dia membuka pintu kelas tersebut dan dia melihat ke dalam ruangan kelasnya, benar-benar tidak ada siswa satupun di dalamnya. Nah, dia balik lagi lah keluar sekolahan itu tadi ke depan gerbang sekolah sambil menunggu temannya, karena memang lama sekali temannya gak jemput-jemput. Dia menunggu di situ. 5 menit kemudian dia mendengar suara ketukan-ketukan lagi di dalam kelas di ruangan yang berbeda. Nah, dia masuk lagi. Dia memastikan ini suara apa sih? Karena pikiran dia adalah takutnya ada siswa yang masih terkunci di dalam ruang kelas. Dia masuk lagi lah ke dalam sekolahan itu tadi. Dia menuju kelas yang dia dengar suara berisik itu tadi. Dibukalah pintu kelas itu tadi. Ketika dia lihat benar-benar tidak ada orang di dalamnya, dia tutup lagi lah itu pintu kelasnya dan dia keluar lagi. Sebelum dia keluar dari gerbang sekolahan itu tadi, dia terdengar jelas ada suara menangis di dalam salah satu kelas. Nah, dengan rasa penasaran, dia memutuskan untuk kembali lagi dan mengecek di dalam ruang kelas itu tadi. Sambil dia jalan perlahan dan jantungnya itu sudah berdegup kencang, antara takut dan kasihan dan udahlah campur aduk perasaan dia di situ. Dia tetap memutuskan untuk menuju kelas yang dia dengar ada suara tangisan itu tadi. Nah, ketika dia buka pintu kelas itu tadi, dia melihat ada satu siswa duduk di pojok kelas bagian belakang meringkuk seperti ini. Dan dia menangis sesekukan. Tanpa berpikir panjang, temanku ini tadi masuk ke dalam kelas dan mendekati siswa tersebut. Ketika temanku mendekati siswa tersebut, itu sekujur tubuh dia merinding. Dan ketika dia mau megang siswa ini, bersamaan siswa itu mengangkat kepalanya dan terlihat mukanya itu hancur. Dan seketika temanku ini lari keluar dari ruang kelas itu tadi. Dia itu baru menyadari kalau dia emang dari tadi itu diganggu. Cuma karena dia berpikiran positif, jadi ya mematahkan rasa takut-takutnya itu tadi. Ternyata temennya itu sudah berkali-kali nelpon dia, tapi HP-nya ternyata mati. Dari gerbang depan sekolahnya saja, itu sekolahan udah terlihat sangat suram dan sudah mencekam sekali hawanya. Nah, temennya yang jemput ini tadi tuh khawatir terjadi apa-apa sama temennya ini. Nah, mereka berdua ini sudah ketemu dan temanku yang tersengal-sengal nafasnya ini tadi itu benar-benar kayak, cepetan kita harus pergi dari sini. Dan mereka segera meninggalkan tempat itu tadi. Thank you, see you di next videos.